9 importir swasta ini tidak memerlukan kepres abolisi. Ya, karena cukup dengan kejaksaan mencabut, menarik surat dakwaan. Ya, tidak perlu repot-repot lagi. Karena roh dari kepres tentang abolisi itu sudah jelas menghentikan proses hukum. Proses loh. Jadi nggak ada proses hukum, itu artinya persidangan. Menghentikan proses hukum, maksudnya persidangan terkait kasus impor gula dan semua akibat hukumnya. Memang di situ Tom Lembong, tapi kan dia pelaku utama di kasus ini. Bagaimana bisa sidang ini lanjut kalau pelaku utamanya sudah selesai, sudah ditiadakan begitu. Jadi hari ini nanti kita akan coba minta ini resmi, mudah-mudahan kalian belum kabur. Kita akan minta nanti di persidangan hal ini. Dan kalau bisa juga kita minta ke majelis hakim, ya tunda dulu lah seminggu. Pertimbangkan dulu, ya. Karena kan sekali lagi, Tom Lembong memperkaya kami. Ya kan, memperkaya klien kami kan. Ya kan? Ya dianggaplah gitu kan. Ya bagaimana sidang jalan kalau Tom Lembongnya tidak dipanggil lagi sebagai proses hukum. Jadi sekali lagi, demi kepastian hukum di negeri ini, dan keadilan, demi mensukseskan program dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, mohon agar Bapak Jaksa Agung mendukung kepres tersebut. Karena nanti, kalau persidangan ini berlanjut terus, sementara terdakwa utama sudah ditiadakan proses hukum, nanti masyarakat akan bertanya, siapa lagi yang disalahkan? Nanti presiden, ya kan? Di mana kepastian hukum? Di mana kau jadi presiden? Jadi kalau sampai Jaksa Agung melakukan itu, berarti Jaksa Agung top. Kalau Jaksa Agung mencabut surat dakwaan, berarti benar-benar Jaksa Agung top dan mendukung program dari Bapak Prabowo. Jadi sekali lagi Bapak Jaksa Agung, tolong dukung program dari Bapak Prabowo ini. Ya, tolong dukung, ya. Semua kasus impor gula dengan adanya kepres obligasi, proses hukumnya ditiadakan. Saya yakin Bapak Jaksa Agung akan mendukung program dari Bapak Presiden. Itu kira-kira. Pertanyaan silakan. Pak, kemarin itu kan dari Menteri Hukum itu alasan pemberian abolisi itu kan untuk rekonsiliasi politik begitu. Nah ini itu politik di luar ranah hukum. Di dalam kepres nggak ada istilah-istilah politik. Kepres jelas mengatakan menghentikan semua proses hukum dan akibat hukumnya, yaitu apa? Kasus impor gula. Soal backgroundnya itu hal lain. Ya, keseluruhan dihentikan. Ya. Ada tenggat waktu nggak Pak? Soalnya kan mengingat Tom Lembong ini sudah dibebaskan nih Pak. Ya. Ada tenggat waktu untuk mencabut kasus ini Pak? Ya. Kita lagi berharap, ya mana tahu kita ada tenggang waktu. Gimana? Itu ada komentar. Kalau dari kami, saya Agus Susatmoko, penasihat hukum dari Pak Hans juga. Terdakwa berapa lu? Nggak ada terdakwa berapa ya? Perkara nomor 61. Iya. Nah, jadi gini, klien kami ini sudah ditahan selama hampir 7 bulan. Ya. Kalau memang demi keadilan, karena pelaku utama sudah dibebaskan, maka kami ini yang sudah hampir 7 bulan ditahan, sesegera mungkin juga harus dikeluarkan dari rumah tahanan. Ya. Karena kalau kemudian di endingnya akhirnya juga nanti akan dibebaskan, akan lebih baik karena yang menunggu anak, istri itu udah banyak yang menunggu di rumah. Kasihan kalau udah hampir 7 bulan ditahan, sementara pelaku utamanya juga udah dibebaskan, mesti sesegera mungkin klien kami juga semuanya juga harus dibebaskan. Karena kami ini klien kami hanya menjalankan tugas dari pemerintah. Mana anak buah? Merah putih tisu anak buah. Jadi gitu, kalau dari kami segera mungkin segera dikeluarkan dari tahanan. Tisu anak buah, mana nih anak buah dia? Aduh. Oke, mana nih? Ya, ada pengacara Konglo di sini. Kau ngomong dulu dong. Kamu. Wah, ya kamu ngomong juga. Ini pengacara dari siapa loh? Ini hari lain. Mana tisu Pak? Tisu dulu. Aduh, ini anak buah 10. Nggak bisa dipakai satu ini. Ya, coba kau ngomong apa kamu? Ini pengacara dari siapa? Dia mewakili 3 terdakwa, berarti honornya lebih banyak. Saya Antoni Jono, bagian dari Samora Group ya. Kita ingin sampaikan begini. Kalau kita baca Undang-Undang Pasal 27 ayat 1 sama Pasal 28D ayat 1 itu sangat jelas ya.
semua warga negara harus memberikan diperlakukan yang sama, bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Jadi kita Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi kita mau lihat di kasus ini apakah aparat penegak hukum menjalankan amanat dari Undang-Undang Dasar, atau mohon maaf saya pakai istilah Bapak Presiden, atau sekedar omong-omong.